Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan jamaah salat subuh. Pada pagi hari ini kita tetap diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah, yaitu salat subuh, dan menjalankannya dengan secara berjamaah sesuai dengan tuntunan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali pada pagi hari ini. Saya akan mencoba mengulang-ulang tamsil seorang rampok yang menyerahkan harta rampokannya kepada seorang putra mahkota. Pada suatu tempat ada seorang pemuda yang sangat pandai mengaji. Ia mendengar bahwa di kerajaan diadakan lomba mengaji. Kemudian dia menghadap gurunya, menghadap ibunya, dan dimusyawarahkan agar diizinkan mengikuti lomba ngaji tersebut. Dikarenakan jarak dari kampung halamannya menuju ke istana kerajaan memakan waktu sekitar 40 hari, maka dia bawa bekal beras sekitar 40 kilo lah. Karena ditargetkan itu untuk sekali makan berarti dia 1 kilo beras. Singkat cerita, di perjalanan ini pemuda dihadang oleh seorang perampok. Terjadilah pertarungan, dan karena izin Allah si pemuda ini memenangkan pertarungan itu, dan si raja rampok itu membujuk beliau, membujuk si pemuda ini agar mau jadi raja rampok di wilayah itu. Tuan tidak usah ikut lomba ngaji ke kerajaan, cukup di sini menjadi raja rampok kami, dan semua kebutuhan Tuan akan kami penuhi. Ternyata si pemuda ini tidak silau dengan kebendaan. Dia tetap teguh dengan pendiriannya, dia tetap akan berangkat. Dia sempat menyampaikan kepada raja rampok itu, apabila saya kembali dari kerajaan dan melalui jalan ini lagi, kemudian Anda semua tidak tobat, maka akan saya berantas habis, katanya begitu. Jadi sebelum berangkat, ternyata raja rampok ini menyadari kesalahannya dan dia niat untuk berhenti merampok. Sekitar 2 hari mendekati kerajaan, di pinggir hutan, pemuda ini mendapati rumah yang ada suara tangisan anak.
mampirlah si pemuda itu karena rasa penasarannya, dia ingin tahu kenapa ini menangis. Sesampainya di rumah itu, setelah mengucapkan salam dan mengetahui di rumah itu ada seorang anak kecil dan ibunya yang kehabisan beras, maka beras yang di pemuda itu dia kasihkan kepada ibu itu, dan dia tetap melanjutkan perjalanan ke kerajaan. Sampai di kerajaan, seiring dengan waktu, lomba berjalan dengan ketentuan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanglah si pemuda ini tadi. Setelah menang ini baru permasalahan timbul. Ternyata raja mau berbesanan dengan raja-raja yang lain. Tapi ini pemuda hanya dari kalangan biasa, bukan putra mahkota, tapi memenangkan lomba. Musyawarahlah raja dan perdana menteri, mengatakan bahwa lomba ini harus dibatalkan karena yang juara ini bukan putra mahkota. Sementara niatan raja untuk mengadakan lomba ini agar bisa bebesanan dengan raja-raja tetangga. Penasaranlah raja ini, akhirnya dia bertanya kepada si pemuda ini tadi, kalau Anda bukan seorang putra mahkota, siapa Anda sebenarnya? Kok berani-beraninya bukan putra mahkota ikut lomba ngaji? Jadi berkatalah si pemuda ini, saya anak Fulan bin si Fulan. Kagetlah sang raja ini dan dia murka. Kalau bahasa kita di pasaran, jangan sembarangan ngaku lu kalau lu anak dia, buktinya apa? Kan begitu. Kata si pemuda ini, saya masih punya ibu. Itu yang bisa membuktikan kalau saya anak Fulan bin si Fulan. Di mana tempat tinggal? Ternyata pemuda itu mengatakan tinggal di Haur Hafid katanya. Masya Allah. Disusullah raja mengutus pasukan untuk menyusul orang tua dari si pemuda ini, dan sesampai di istana ditanya, wahai ibu, betulkah ibu istri dari si Fulan bin si Fulan? Benar. Dan ibu itu menceritakan bahwa suami saya ini adalah raja rampok. Tetapi selama dia jadi raja rampok, tidak pernah dia membawa hasil rampokannya ke rumah. Jadi walaupun ini pemuda ini ayahnya raja rampok, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah memakan harta rampokan. Jadi terjaga tidak pernah memakan barang yang tidak haknya. Bermusyawarahlah raja dengan permaisuri. Karena permasalahan itu yang tahu sebenarnya adalah raja dan permaisuri. Setelah bermusyawarah, akhirnya raja berbicara dengan perdana menteri, dan raja bilang, membuat suatu maklumat bahwa pemuda ini walaupun dia tidak menang lomba, dia yang punya kerajaan ini. Jadi perdana menteri sampai terkaget-kaget. Kenapa demikian ya raja? Kemudian dibukalah kisah yang sesungguhnya. Pada waktu itu
ayah si anak ini, yang raja rampok ini, bertemu di hutan dengan putra mahkota yang sekarang jadi raja ini lagi berburu. Ketemu di dalam hutan, dan ketemu di dalam hutan itu, raja rampok itu tahu kalau itu putra mahkota. Raja rampok bilang, "Hai putra mahkota, bawalah harta rampokan saya 5 gerobak pedati." Sapi ada gerobaknya, itu namanya pedati. 5 gerobak pedati ini katanya ke kerajaan. Karena saya sudah bosan jadi tukang rampok. Saya kasihkan katanya harta rampokan ini dengan rakyat, ditahu dengan orang yang lain, katanya dirampok lagi dengan rakyat. Tapi kalau Anda yang membawanya ke istana, walaupun seberapapun yang Anda bagikan ke istana, mungkin lebih bermanfaat untuk istana. Ternyata pulang berburu sama si putra mahkota yang sudah jadi raja ini tadi tidak disampaikan ke kerajaan. Tidak disampaikan ke kerajaan. Singkat cerita, ternyata berselang beberapa tahun, putra mahkota ini tadi diangkat jadi raja, dan dia bangunkanlah hasil rampokan emas yang 5 pedati ini tadi, membuat istana baru. Nah, dari situlah al-hihwal, kerajaan itu, istana itu ialah hasil pemberian dari orang tua si anak yang lomba ngaji ini tadi. Jadi setelah diberitahukan dengan rakyatnya, dan raja ini menyampaikan cerita yang sesungguhnya, di situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu itu kalau sudah diridhoi, si raja rampok ini tadi menyerahkan harta rampokannya, dia berhenti merampok dengan tawajuh, betul-betul dia taubat nasuha. Ternyata rezeki itu tetap dikembalikan Allah ke anaknya. Walaupun dengan cara diserahkan dulu, dibikin istana dulu, ternyata kalau ridho Allah, hasil rampokan tadi sudah berupa istana. Kebetulan juga, kenapa raja itu dia mau bebesanan dengan raja-raja yang lain, dan dia lombakan dengan ngaji, bukan dia lombakan dengan olah kanuragan, ahli pedang, ahli tombak, ahli panah. Karena dia berharap bahwa putrinya satu-satunya ini mendapat calon suami yang betul-betul, kalau bahasa kita, kalau ngaji berarti akhlaknya sudah terjaga. Walaupun dia ahli pedang, tapi ahli pedang yang bisa mengaji. Kalau dia ahli panah yang bisa mengaji. Kalau dia ahli berkuda, dia ahli kuda yang bisa mengaji. Jadi, jika kita sekarang ini masih menggantungkan diri kita dengan kebendaan, kita tertipu. Karena sesungguhnya kebendaan itu hanya sementara. Tapi apabila kebendaan itu kita lepas, seperti permasalahan raja rampok yang taubat nasuha, dia betul-betul tidak akan merampok lagi, dan betul-betul selama merampok itu tidak ada sen pun dia bawa ke rumahnya untuk menghidupi anak dan keluarganya. Jadi hikmahnya atau kesimpulannya dari tamsil ini, tinggal kita sendiri yang memposisikannya. Apakah kita sebagai raja
apakah kita sebagai anak yang bisa mengaji, apakah kita sebagai raja rampok yang tobat. Jadi kalaupun ada selama ini hal-hal yang kita lakukan seperti raja atau seperti raja rampok atau seperti anak yang pandai mengaji, wallahu alam tinggal kita sendiri yang menerjemahkannya. Karena Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan di dunia ini dan umur kita tidak panjang lagi. Kita manfaatkanlah sisa umur kita ini untuk betul-betul percaya kepada Allah dan melepaskan kepercayaan kepada kebendaan bahwa dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Maksud tamsil ini bukan saya menggurui, tapi saya menasihati diri saya pribadi tentunya. Kemudian saya akan mencoba mengajak bapak-bapak, kalaupun memang kita ingin tawajuh, atau kita memang seperti raja rampok, atau kita seperti anak yang bisa mengaji, atau kita seperti raja yang jujur bahwa harta yang dia peroleh itu betul-betul dia akui pemberian orang, maka insya Allah kita luruskan niat kita. Apabila semuanya itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah, maka Allah akan menyelesaikan semua keperluan kita. Untuk kesempurnaan majelis, kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah.